ketemu kalian lagi hari ini. Sungguh hari yang menggembirakan, bukan? Apa kabar kalian hari ini? Udah beresin semak-semak samping rumah belum? Hehe. Mungkin sebagian besar kita banyak yang sudah mengetahui ciri-ciri dan deskripsi dari budak angon atau satrio piningit dari berbagai konten YouTube atau artikel-artikel yang bertebaran di dunia maya. Tetapi mungkin sedikit sekali yang memberikan penampakan aslinya satrio piningit yang jadi misteri itu. Jadi, berhubung banyak para gangster Sundalen yang penasaran dengan penampakan seperti apa sih wujudnya satrio piningit yang asli, dan bukan lagi ciri-ciri dan deskripsi terus yang diinformasikan. Nah, di video kali ini, biar kita semua bisa tidur nyenyak, berikut salah satu penampakan mantan satrio piningit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kenapa kami katakan mantan? Karena beliau pernah hidup berabad-abad tahun yang lalu. Sedangkan untuk penampakan satrio piningit masa ini, itu biarlah menjadi misteri. Tetapi kami harap setidaknya bisa menjawab penasaran para gangster Sundalen tentang seperti apa sih wujud dan figur satrio piningit yang bisa dilihat. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Pertama, satrio piningit adalah gelar yang merujuk pada keadaan jiwa seseorang atau beberapa orang yang memiliki karakter dan jiwa yang sejenis. Kedua, yang bergelar satrio piningit itu dikarenakan mereka adalah orang yang sudah mengenal dan menaklukkan wajah-wajah ego keduniawian, sekaligus menyaksikan percikan cahaya Tuhan atau Atman atau Roh Kudus atau Nur Muhammad di dalam dirinya sendiri yang manunggal dengan Gustinya dan menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan banyak orang dan orang banyak dan banyak-banyak. Ya, kalau beda persepsi ya nggak apa-apa juga ya geng. Oke geng, kita lanjut. Nah geng, kali ini kita masih pengen mendongeng tentang penampakan seorang satrio piningit atau budak angon yang pernah hidup di Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar nama seorang raja yang bernama Aditya Warman yang diberi gelar Bhairawa. Aditya Warman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya, beliau menjadi penguasa di Malayapura atau Kanaka Medini dengan gelar Maharaja Diraja Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapaparakrama Rayendra Maulimali Warmadewa. Dan ibu kota dari kerajaan ini pindah ke daerah pedalaman Minangkabau. Aditya Warman sebenarnya lahir dan dibesarkan di Pulau Sumatera, bukan di Pulau Jawa, dan bukan pula tinggal di Majapahit. Ucap sejarawan Slamet Mauliana dalam pemugaran sejarah persada leluhur Majapahit 1983 yang menjadi referensi di Indonesia selama ini. Berdasarkan prasasti Kuburajo, Aditya Warman adalah putra dari Adwaya Warman. Akan tetapi, dalam prasasti Bukit Gombak diistilahkan bahwa Aditya Warman adalah putra dari Adwaya Wajah. Nah, kamu bisa melihat patung seorang Aditya Warman atau Bhairawa ini di Google ya geng. Yang sayangnya sudah dipindahkan ke museum di Jakarta atas perintah seorang pemimpin yang tidak mengerti mengapa jangan dipindahkan dan apa pengaruhnya dengan energi kesemestaan di lokasi patung itu ditemukan. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Nah, penampakan patung seorang satrio piningit yang bernama Aditya Warman bergelar Bhairawa ini memang tampak seperti seorang yang kejam karena ditandai dengan pose patung yang memegang tengkorak dan dikelilingi oleh banyak tengkorak manusia. Dan terkadang selain dikelilingi tengkorak manusia, ada juga patung Bhairawa yang berpose dengan menginjak seorang wanita. Apa itu maksudnya? Dikelilingi tengkorak dan menginjak seorang wanita? Apakah sekejam itu sang satrio piningit seperti penampakan patung Aditya Warman atau Bhairawa itu? Nah, menurut sumber kami, yaitu sebuah pecahan batu yang tertinggal di patung Aditya Warman dan menyimpan rekaman masa lalu dari patung itu,
Di dalamnya terdapat pernyataan bahwasanya relief tengkorak itu bukanlah tengkorak manusia yang sebenarnya, melainkan simbol dari wajah-wajah dan ego-ego buatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Di mana yang kita tahu, ego itu punya banyak wajah. Sifat ego buatan tren hasil kesepakatan manusia itu juga sangat banyak tingkahnya. Suka menuntut, memaksa, dan berlebih-lebihan. Padahal itu buatan dan kesepakatan manusia. Jadi geng, patung seorang satrio peningit Aditya Varman dengan pose dikelilingi tengkorak itu adalah simbol dari seseorang Aditya Varman yang sudah menaklukkan wajah-wajah ego buatan yang ada pada dirinya sendiri, apalagi dari orang lain. Sedangkan, jika suatu saat kamu melihat patung Bhairava atau satrio peningit yang menginjak seorang wanita, itu hanyalah sebuah simbol syahwat dan keduniawian di dalam dirinya sendiri yang disimbolkan dengan seorang wanita, yang artinya ia tidak bisa dikontrol oleh syahwat dan hal-hal keduniawian. Bukan berarti wanita betulan ya geng, kasihan dong gue. Hehehe. Nah, bagi seorang satrio peningit seperti Bhairava Aditya Varman ini, tidak ada yang namanya kebanggaan dan harga diri. Karena jika masih punya kebanggaan dan harga diri, berarti masih bisa dibeli. Setinggi apapun harga diri, tetap saja namanya harga dan bisa dibeli. Yang ia tahu hanya kata hati nuraninya yang bercahaya. Menarik ya geng? Dan juga dikarenakan seorang satrio peningit bebas dari ikatan dunia, sang Bhairava juga bebas dari penamaan-penamaan seperti satrio peningit atau budak angon atau Bhairava dan penamaan-penamaan keren lainnya. Dan dia tidak begitu peduli dengan penamaan, apalagi hasil ciptaan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menggali lebih dalam tentang sang Bhairava Aditya Varman di Google ya geng. Nah geng, sekarang kita semua bisa tidur lelap ya dengan mengetahui penampakan mantan satrio peningit yang pernah hidup menyeimbangkan alam semesta dengan pergantian siklus peradaban Nusantara di masa lampau. Seperti biasa ya geng, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya geng. Dan dukung channel kita untuk terus berkembang. Terima kasih, yuk dadah bye-bye. Yuk